Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemuda sarjana. Berita pemuda sarjana kembali hadir. Selama 10 menit ke depan, saya Nyazir Ahmadzian akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual seputar Rokan Hilir. Langsung saja ke berita yang pertama. Diduga pengedar narkoba, seorang pria diamankan polisi. Diduga sebagai pengedar narkoba golongan jenis 1, seorang pria ditangkap tim operasional Polsek Pujut, Polres Rokan Hilir. Diketahui, pria yang ditangkap tim operasional Polsek Pujut itu berinisial EWM, warga dusun Kampung 3, Desa Pujut, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Kapolres Rohil AKBP Nurdin Ismanto dikonfirmasikan melalui Kasubag Humas Polres Rohil AKP Juliandi pada hari Senin 3 November 2020 membenarkan hal tersebut. AKP Juliandi menerangkan kronologis penangkapan itu terjadi pada Senin 30 November 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, yaitu ketika Kanit Reskrim Polsek Pujut Bribka A. Sihombing bersama anggota mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis sabu di Dusun Kampung 3, Desa Pujut, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Bribka A. Sihombing melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Pujut AKP Nur Rahim. Kapolsek Pujut memerintahkan Bribka A. Sihombing bersama anggota untuk melakukan penyelidikan ke TKP dengan dilengkapi surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penggeledahan. Kemudian sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, setelah anggota tiba di TKP, kemudian anggota melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat yang dimaksud, sedang mengengkol sepeda motor di depan rumahnya. Setelah anggota mendekati orang tersebut, akan tetapi pada saat itu orang tersebut melarikan diri. Anggota melakukan pengejaran dan orang yang lari tersebut masuk ke dalam paret dan anggota langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya anggota memanggil aparat desa setempat dan melakukan penggeledahan di badan dan pakaian. Ditemukan uang sebesar 350.000 dan 5 bungkus plastik bening kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara Wandius Marbun, dan saudara Mandius Marbun mengambil satu buah plastik bening yang berisikan satu kotak plastik warna putih dari bawah lemari, dan setelah dibuka terdapat satu bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, dan 5 bungkus kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu. Dan pada saat diinterogasi, saudara WM mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara S yang masih diburu polisi. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap saudara S di sekitar kediamannya, akan tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Pujut guna proses hukum lebih lanjut. Berita selanjutnya, Polsek Pujut dan Panwascam Patroli, tim sukses dan simpatisan dimonitor guna mencegah terjadinya money politik atau politik uang untuk mempengaruhi pemilihan dalam Pilkada Rohil. Polsek Pujut bersama dengan Panwascam melaksanakan patroli di Jalan Lintas Pujut, Tanjung Medan, Jumat 4 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada patroli itu, selain kendaraan pengangkut barang, mobil pribadi pun turut diperiksa untuk antisipasi mengangkut sembako dari salah satu paslon. Dan bahkan tim sukses dan simpatisan juga turut dimonitor. Kapolres Rohil AKBP Nurdin Ismanto
yang dikonfirmasi melalui Kapolsek Pujut AKP Nur Rahim membenarkan giat patroli tersebut untuk mencegah terjadinya money politik sebelum hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang. Ya, karena truk pun turut dilakukan pemeriksaan guna mengantisipasi kemungkinan digunakan untuk mengangkut sembako dari paslon, ungkap pria yang akrab disapa Baim tersebut. Disebutkannya, selain memeriksa kendaraan angkutan barang, giat patroli itu juga memantau dan memonitor pergerakan tim sukses maupun simpatisan paslon, bupati yang berinteraksi dengan masyarakat. Intinya kita ingin pilkada ini bersih dari tindak pidana atau pelanggaran pemilu. Sehingga pilkada tahun ini dalam keadaan aman dan kondusif, ujarnya. Ditambahkan Baim, patroli itu dilaksanakan oleh Panwaskam Pujut dan Tanjung Medan, di mana kegiatan itu dilaksanakan di wilayah perbatasan dua kecamatan yang merupakan wilayah hukum Polsek Pujut. Berita selanjutnya. Diduga mabuk tua, pengendara ini alami langka tunggal dan tewas di tempat. Diduga mabuk tua, seorang pengendara di Jalan Lintas Tanjung Medan Mahato alami kecelakaan tunggal dan tewas di tempat, Minggu 1 November 2020. Korban Sawal, 39 tahun, warga Dusun 3 Kepenghuluan Bagananas, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir itu ditemukan tergeletak tertimpa sepeda motornya di dalam parit di pinggir jalan. Tepatnya di Teluk Kendi, Dusun Napangga, RT 2, RW 2, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan. Kapolres Rohil AKBP Nurdin Ismanto melalui Kapolsek Pujut AKP Nur Rahim membenarkan peristiwa tersebut. Dari olah TKP, korban diduga mabuk tua, di mana juga ditemukan bungkusan tua dalam plastik di TKP. Dijelaskannya, penemuan itu bermula pada Minggu 1 November sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Saksi Sri Wahyuni, 38 tahun, warga Bagananas, sedang dalam perjalanan hendak ke Pekan Simpang Tugu, melihat ada sepeda motor yang terbalik. Tak lama kemudian, setelah saksi Sri Wahyuni memanggil saksi lainnya, yaitu Warno alias Lekno, 45 tahun, yang melintas dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang terbalik. Selanjutnya Lekno melihat ke dalam parit yang ada sepeda motor itu, melihat ada korban yang tertimpa. Mengetahui hal itu, kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Polsek Pujut dan melakukan olah TKP. Setelah mengetahui identitas dan keluarga korban, hingga akhirnya diketahui bahwa korban hobi minum minuman beralkohol. Dari hasil TKP juga ditemukan keadaan korban yang tertimpa sepeda motornya berbau alkohol tua dan juga ditemukan bungkusan minuman jenis tua di sepeda motor, ungkap pria yang akrab disebut Baim tersebut. Jasad korban kemudian dibawa ke puskesmas dan dilakukan visum. Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga juga sudah membuat surat pernyataan menolak untuk dilakukan otopsi dan korban sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan, beber Baim. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Pemuda Sarjana. Saya Yazir Ahmad Zen mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.